Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Al-Karimi dengan NIM 42224010004 dari kelas REA Pagi. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas ATS dari mata kuliah Statik Dinamik RE 204. Baiklah, kita mulai. Ini adalah identitas saya. PBL saya kali ini adalah Line Follower Robot. Kita lanjut. Di PPT ini akan mendapatkan 6 poin, yaitu yang pertama gambar robot, soal ATS, analisis sistem dan statik dan dinamik, free body diagram, gaya equilibrium, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, kita masuk yang pertama. Yang pertama, gambar robot. Dapat dilihat gambar robot kami untuk kelompok saya adalah seperti ini. Dapat dilihat menggunakan Arduino Nano L298N, baterai 2, motor servo ada 2, dan motor DC yang kecil, dan line sensor, serta ada Bluetooth driver module. Baik, kita lanjut. Soal ATS. Soal ATS. Soal ATS nomor 1. Identifikasi sistem visi apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statis dan dinamik. Yang kedua, gambarkan diagram bebas atau free body diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem visi tersebut. Yang ketiga, tentukan gaya yang belum diketahui agar sistem visi tersebut berada pada kondisi equilibrium atau seimbang. Lanjut. Yang masuk ke poin yang ketiga, analisis sistem statik dan dinamik. Berikut adalah analisis sistem statik dan dinamik untuk PBL kami. Yang pertama, ada struktur body. Itu termasuk jenis statik. Statik itu artinya dia diam atau statis. Jadi dia diam di tempat. Ini dia digunakan untuk menganalisis keseimbangan gaya dari berat komponen seperti baterai, Arduino, motor, dan lain-lain, serta bagaimana distribusi gaya ke roda dan freewheel. Yang kedua ada motor DC dan roda. Ini dinamik karena ya dia bergerak dan tidak statis. Ini diperlukan untuk menghitung gaya dorong, percepatan, serta gaya gesek ketika robot bergerak. Yang ketiga, gripper dan lengan atau arm. Ini statik dan dinamik karena statik ada yang diam dan dinamik ada yang bergerak. Ini digunakan untuk menganalisis torsi dan gaya saat mengangkat beban. Tuh, bebannya pohon seberat 27 gram atau kelereng seberat 14,8 gram. Yang keempat, servo motor gripper. Dinamik ini ya, dia bergerak, membutuhkan analisis torsi dan beban saat gripper bergerak mengangkat atau melepaskan objek. Yang kelima, freewheel depan statik, karena dia bagian itu diam aja. Berperan menahan sebagian dari berat total robot, terutama di bagian depan. Sensor garis, ya dia diam aja, walaupun tidak menanggung beban besar, tapi ini sangat penting untuk distribusi massa di robot sistemnya. Lanjut. Ini masuk ke poin keempat, free body diagram.
Ini adalah free body diagram saya. Ini dapat dilihat, ini ada L29N-nya. Ini ya, ini gaya yang berlaku pada robot secara umum. Baiklah, lanjut untuk hitung. Berikut untuk hitung-hitungnya. Ada berat total robot yang dimana masa total dikali gravitasi 3 kg dikali 9,81 yang dimana itu gravitasi. Kita dapat 29,43 Newton. Untuk berat gripper pound kelereng bisa kita lihat hitungnya mendapatkan 0,4 Newton. Gaya normal adalah gaya tekan. Ya, di sini dapat dilihat total gaya normal itu N1 tambah 2 N2 sama dengan W tambah WG. Atau ini syarat keseimbangan vertikal. Momen terhadap titik roda belakang digunakan untuk mencari gaya normal di free wheel untuk mempertimbangkan jarak distribusi beban. Oke, kita lanjut. Poin kelima. Gaya equilibrium. Nih, untuk gaya equilibrium atau gaya seimbang ya, bahasa ininya. Diketahui berat robot 3 kg, ini sama kayak sebelumnya. Berat pohon dikalikan mendapatkan 2,2 Newton. Berat kelereng 0,18 Newton. Total berat gripper 0,4 Newton. Panjang robot 195 mm atau 19 cm. Titik berat robot tanpa gripper. Nih, oke, lanjut. Cara menghitung equilibrium adalah seperti ini. Jadi langkah pertama kita hitung berat totalnya. W tambah WG sama dengan 29,878 Newton. Langkah kedua kita hitung gaya free wheel. Dapat dilihat gayanya 2943 kali 0, ditambah. Dapat kita hitung satu persatu. Yang 29 kali 009 ini sama dengan 2,8. Yang 0,4 dikali 0,9 sama dengan 0,08. Ya, kita tambahkan saja. Jadi 2,9 kemudian dibagi dengan gaya yang ini di sini. Jadinya 15 Newton untuk gaya di free wheel. Untuk gaya di roda normal itu ini. Boleh lihat. Karena rodanya ada dua, jadi kita bagi dua. Ini gaya free wheel yang tadi ya, dikurang dengan W total. Jadi gaya per roda 7,36. Lanjut. Dan kita masuk ke titik yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya adalah desain robot Land Rover kami sudah memenuhi keseimbangan gaya, di mana gripper mampu mengangkat dan robot tidak akan menjungkir juga dan aman. Berikut komponen hasilnya. Berat totalnya 29,8 Newton, gaya free wheelnya 15,15 Newton, gaya normal roda 7,36 Newton per roda. Jadi kalau ini ditambahin nanti hasilnya jadi berat total. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.